Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang Andalusia sebagai kota peradaban Islam di Barat. Nah, sebelumnya dari anak-anak, apakah sudah mendengar nama negara Spanyol? Benar. Almas, sudah pernah belum? Sudah. Bagus sekali ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang Andalusia sebagai kota peradaban Islam di Barat. Nah, jadi gini, kalau kita orang Indonesia ingin pergi ke luar negeri, misalnya untuk kuliah di Jepang, kuliah di Korea, maupun kuliah di Cina. Nah, pada zaman dahulu anak-anak itu orang-orang Korea pergi ke Andalusia untuk menuntut ilmu. Karena apa? Karena di sana berkembang ilmu pengetahuan itu sangat pesat. Nah, jadi awalnya pada tahun 711 Masehi. Nah, itu ada panglima tempur yang bernama Tariq bin Ziyad. Yang bernama siapa Mas Almas? Panglima tempurnya? Tariq bin Ziyad. Betul sekali, Tariq bin Ziyad. Nah, beliau ini ditugaskan oleh Musa bin Nusair. Nah, dan memimpin sekitar 7.000 pasukan ya Mas Almas. Nah, memimpin 7.000 pasukan dari Afrika Utara menuju ke Spanyol. Nah, pada saat itu kerajaan Spanyol dikuasai oleh kerajaan Visigot yang rajanya bernama Roderick. Yang rajanya bernama siapa, Mbak Najwa? Betul sekali, Raja Roderick, yang memimpin pasukan sekitar 40.000 hingga 100.000 pasukan. Nah, ini kan perbedaan pasukan yang cukup signifikan ya, antara 7.000 dengan 40.000 sampai 100.000 pasukan. Nah, dengan strategi pasukan Tariq bin Ziyad berhasil mengalahkan pasukan Raja Roderick anak-anak. Nah, ini kan hebat sekali ya. 7.000 melawan 40.000, bayangkan wis. Pasukan kecil kayak kowe bisa lawan pasukan sing akeh nemen wis. Bisa menang. Bahkan berhasil menewaskan si Raja Roderick tersebut. Nah, dari ini awal mulanya masuknya Islam ke Andalusia anak-anak. Jadi awal masuknya Islam ke Andalusia yaitu pada tahun berapa Mbak Fatimah? Tahun 711 Masehi. Bagus sekali. Nah, selanjutnya pasukan dari Tariq bin Ziyad juga berhasil menaklukkan kota-kota penting seperti Cordoba, Sofela, Toledo, dan Granada, yaitu gerbang terakhir dari benteng pasukan umat Islam. Nah, sehingga di sana itu banyak lahir tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Rus, Imam Qurtubi, dan lain-lain. Dan karena tokohnya di sana sangat banyak, ilmuwannya, cendekiawannya, sehingga di sana banyak dibangun perpustakaan, universitas, maupun sekolah-sekolah. Nah, Bapak akan contohkan ada salah satu peninggalan. Iya ya. Harus bisa pul. Nah, ada salah satu peninggalan yang sampai sekarang itu masih ada ya anak-anak, dan menjadi bukti kejayaan umat Islam pada zamannya. Namanya Masjid Katedral Cordoba.
Nah, udah sampai segini aja wis. Nah, selanjutnya Bapak ingin membagi kelompok karena di sini ada 11 anak ya. Bapak akan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama dari Mas Wisnu sampai Mas Yusuf. Kelompok kedua dari Mas Hanif sampai Mbak Nisa. Dan kelompok ketiga dari Mbak Fatimah sampai Mbak Zahra. Kelompok pertama Mas Wisnu. Kelompok kedua dari Mas Hanif sampai ini untuk kelompok ketiga. Nah, itu kan ada soal nanti didiskusikan jawabannya. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, perwakilan dari kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Bapak kasih waktu 10 menit, cukup nggak? Cukup 10 menit? Ya udah 2 menit aja wis ya, biar nggak lama-lama. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Baik, Pak Guru. Bagaimana kelompok pertama? Apakah ada kendala dalam berdiskusi? Enggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Lancar ya? Oke. Untuk kelompok kedua bagaimana? Apakah sudah menemukan jawabannya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Kalau sudah bisa maju ke depan ya untuk Oke. itu apa namanya hasil jawaban dari diskusi. Ya, dari diskusi kelompok 2 itu mengenai 3 kemajuan Islam di Andalusia itu apa aja, Pak? Iya, silakan. Jadi yang ke-1 itu ada sains kedokteran, pusat literatur dan arsitektur. Betul sekali. Silakan tepuk tangan dulu. Kelompok 3 apakah sudah ready? Oh, ready. Siapa yang mau maju ini? Fatimah. Fatimah mana coba? Fatimah. Iya, silakan. Ya, jadi dari kelompok 3 itu hasil diskusinya, pertanyaannya apa hikmah yang dapat kita teladani dari masyarakat Andalusia? Iya. Jawabannya yaitu semangat literasi, menghargai toleransi dan kebersamaan. Betul sekali. Silakan tepuk tangan. Nah, kelompok pertama gimana? Mau maju? Mas Wisnu sudah itu ya jawabannya sudah. Oke, silakan. Dari kelompok 1 pertanyaannya adalah apa yang membuat Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan? Duduk iya ya. Salah anak-anak. Gimana ya? Waktunya sih. Oh iya, dikembalikan dulu ya. Iya. Oh, ke atas. Ini nanti tulah aja. Mati. Oh iya ya. Set. Kayaknya Wis. disediakan yang dhuwur wis. Serius wis. Ya udah. Bapak cukupkan ya karena waktunya tidak menuntut karena cuma 8 menit sedikit doang ya. Kayaknya kalau saya mengajar butuhnya sekitar 15 menit. Iya, Pak. Ya udah Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Kasih itu permennya. Ini ada belum? Kan gue ribut. Oke.
Oh, ribut pun. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah. Apakah ada yang sakit di sini? Atau sehat semua? Sehat semua. Oke. Untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu biar pelajarannya di sini kita lancar dan diberi kelancaran lah pokoknya. Nanti tolong disiapkan ketua kelasnya. Ya, berdoa mulai. Selesai. Oke. Untuk memulai pembelajaran hari ini, apakah ada yang masih ingat materi yang kemarin kita pelajari, anak-anak? Tentang etika. Terus apa lagi ya kemarin? Pergaulan. Oke, pergaulan. Aduh. Ini dia ya. Ini ya. Yang link. Oke, tentang apa tadi anak-anak? Etika pergaulan dan komunikasi. Ya, mungkin kita juga udah pelajari ya tentang etika itu bagaimana, pergaulan itu bagaimana, dan komunikasi Islam itu bagaimana. Mungkin ada yang mau nih menyampaikan apa sih etika itu yang kalian udah tahu dan udah pelajari. Kira-kira apa? Dari Mbak Putri, coba etika itu apa Mbak? Tahu nggak? Yang kemarin kita pelajari. Oke, ada. Terus pergaulan. Ada nggak dari barangkali ada yang ingat pergaulan itu apa? Mas Yusuf? Pergaulan. Iya. Komunikasi dengan sesama. Oke, betul sekali. Terus juga ada komunikasi Islami ya, anak-anak. Kita juga udah mempelajari tentang etika pergaulan, itu pengertiannya itu bagaimana, komunikasi Islami, prinsip, etika, dan kita langsung ke akhlak nih. Kemarin kita juga udah mengidentifikasi bagaimana apa itu akhlak. Mungkin ada yang bisa tolong bacakan, Mbak Fatimah. Akhlak itu seperti apa? Akhlak adalah sifat atau perilaku yang tertanam dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan secara spontan. Oke, jadi emang akhlak itu perilaku yang tertanam dari diri kita masing-masing ya. Apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan akhlak kita sendiri. Bagaimana kita menyampaikan kepada orang lain, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kita terhadap orang lain. Dan juga dalam Islam, akhlak menjadi ukuran baik buruknya perilaku seseorang berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis. Akhlak juga tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah dan lingkungan sekitar. Jadi ada juga ya seperti hablum minan nas itu terhadap manusia ya, dan hablum minallah itu terhadap Allah ya, hubungan kita terhadap manusia dan terhadap Allah. Oke, terus juga ada contoh perilaku berakhlak. Itu ada yang pertama itu mengucapkan salam ketika bertemu orang lain, membantu teman yang sedang kesulitan tanpa mengharapkan imbalan, menepati janji yang telah dibuat. Nah, ini penerapan yang perlu kita lakukan ya teman-teman, anak-anak. Ketika kita berperilaku, akhlak kita itu muncul terhadap orang lain. Seperti yang pertama itu mengucapkan salam ketika bertemu orang lain. Ya kayak misalkan kalian itu sekolah di sini ya. Sekolah itu pasti kalian bertemu dengan guru itu ngapain? Coba pertama kali. Bersalaman, oke, mengucapkan salam. Oke, terus juga membantu temannya sedang kesulitan tanpa mengharapkan imbalan. Contohnya itu seperti ada teman yang kesusahan dalam mengerjakan tugas, kalian itu membantu ya, walaupun kalian itu sudah
udah mendapatkan ilmu yang kalian dapatkan, tapi jangan lupa dengan teman kalian yang selalu ada dengan kalian dan juga menepati janji yang telah dibuat. Dan ada juga dampak tidak beretika. Kita langsung ke pengertian ya mungkin langsung ke ini. Di benak pikiran kalian itu gambar ini tuh seperti apa? Coba. Tolong menolong, oke. Terus apa lagi? Kerjasama, oke. Membantu, oke. Ya ini mungkin ya ketika kita contohnya aja seperti kita mendaki gunung, itu kita mestikan ada yang udah mendahului dari diri kita. Nah, orang yang udah mendahului itu harus membantu teman yang berada di bawah yang sedang kesusahan, tidak meninggalkannya dia dengan seorang sendiri. Dan juga Bapak ada gambar lagi nih. Kalian yang di benak kalian itu seperti apa gambar seperti ini? Membantu orang lain, oke. Senang menyeberang. Ya mungkin akhlak anak ini udah lahir dari kecil ya. Itu membantu kakek-kakek yang sedang mau menyeberang ya, menyeberang jalan. Itu udah benar-benar nilai moralnya itu udah kelihatan ya. Kalian juga harus tanamkan nilai-nilai seperti ini ke anak-anak kalian nantinya ya. Kalau kalian udah nikah. Ya. Terus juga ada pengertian moral. Tolong bacakan. Sekian, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nggak tahu. Habis ini apa? Habis almas ya Pak? Habis almas ya Pak? Ini kau punya kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Masih ingat ya, kemarin kan kita sempat membahas tentang materi Daulah Bani Umayyah ya. Kita ulas sedikit dulu tentang latar belakang berdirinya Bani Umayyah. Jadi gini, dari Khulafaur Rasyidin itu tidak ujuk-ujuk langsung ke Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, sebenarnya waktu itu di Yaman kalau nggak salah ya, masyarakat di sana itu mengangkat putra Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan bin Ali. Hasan bin Ali, Pak. Hasan bin Ali. Tapi Hasan bin Ali itu wafat ketika peristiwa Karbala. Ya, akhirnya digantikan oleh adiknya. Siapa adiknya? Husain bin Ali. Tapi beliau juga wafat karena diracun. Ya, diracun dan akhirnya
Muawiyah bin Abu Sufyan mengambil alih posisi kekuasaan dengan mendirikan Bani Umayyah pada tahun 661 Masehi atau kalau di Hijriah itu tahun 41 Hijriah. Ya. Terus setelah itu Muawiyah memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Ada yang tahu kenapa? Belum tahu. Karena letaknya strategis. Ya, karena apa? Karena letaknya yang strategis. Nah, sebentar. Nah, ini ada petanya ya. Jadi secara gampangnya itu tadinya kan pusat pemerintahan itu ada di sini ya, di Madinah. Mas, belum? Nah, ada di Madinah. Kenapa dipindahkan ke Damaskus? Karena posisinya ya, kalau dari Madinah untuk ke wilayah-wilayah yang lain itu terlalu jauh. Ya, terlalu jauh. Harus muter dulu ke sini. Kalau di Damaskus ini kan sejajar, tinggal ke sini, mau ke bawah juga tinggal ke sini. Gampangnya itu kalau di sini tuh ini di daerah pesisir ya, mungkin daerah Cilacap ya. Daerah Cilacap. Jadi Cilacap mau ke Kebumen kan enak. Lurus selesai, sampai, betul? Nah, kalau Madinah itu gampangnya kayak di sini Purwokerto. Harus ke Cilacap dulu, kalau enggak langsung ke mana, jadi kan susah gitu. Oh enggak sejauh itu mbak. Oh iya. Sejauh itu. Nah, balik lagi. Kemarin kan udah menyinggung materi tentang tokoh-tokoh penting ya di Daulah Bani Umayyah. Coba sekarang Bapak mau tanya. Pendiri Daulah Umayyah siapa sih Mas Yusuf? Muawiyah bin? Ya, bagus. Berarti berarti mengikuti pembelajaran ya. Terus yang kedua, siapa yang membuat mata uang sendiri? Mata uang dirham dan dinar. Siapa? Ada yang tahu nggak? Coba nggak akan nunjuk. Lupa, Pak. Berarti, oh ya, Bapak Timah apa Bapaknya? Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan. Coba kita lihat. Ding ding ding. Oh ya, betul. Nanti ya, habis kelas Bapak kasih reward. Terakhir. Ya. Siapa khalifah yang rendah hati, adil, dan meninggalkan keduniaan? Umar bin Abdul Aziz, Pak. Apa? Umar bin Abdul Aziz. Coba kita lihat benar apa enggak. Oh iya, betul sekali Mas. Yeay. Oke, selesai ya. Terus, ya Bapak di sini hanya akan sedikit mengulas materi kemarin ya, karena kemarin sudah membahas materi yang sangat dalam sekali ya. Jadi Bapak akan cukupkan saja sampai sini. Kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu kita bermanfaat dan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Dan ini kalian bisa ada beberapa hal yang harus kalian pahami ya anak-anak. Yang pertama, kalian harus bisa mengenal simbol keberagaman agama. Yang kedua, bisa menghargai perbedaan agama teman. Dan yang ketiga, bersikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, nanti kalian tidak hanya tahu tentang pengertiannya saja, tapi kalian juga bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Apa bisa dipahami anak-anak? Bisa, Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama. Pengertian toleransi. Ada yang bisa bantu Ibu baca? Oke, silakan Mbak Feli. Toleransi adalah sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima setiap perbedaan yang ada pada sesama manusia. Ya, betul sekali. Bagus sekali. Oke, jadi secara sederhana ya, toleransi itu berarti kita bisa menghargai perbedaan. Harus mengikuti toleransi itu bukan berarti kita harus ikut agama orang lain juga ya, tapi kita cukup menghormati ketika mereka sedang menjalankan beribadah, betul. Oke, kita lanjut ke contoh simbol keberagaman agama. Yang pertama ada masjid. Masjid, ada yang tahu masjid kan di sini pasti? Iya. Ya, masjid itu tempat beribadahnya umat Muslim dan Islam sama saja, semuanya benar. Dan selanjutnya gereja. Gereja itu tempat beribadahnya umat Kristen. Ya, betul sekali Mbak Ulfa. Oke, selanjutnya pura. Pura itu tempat beribadahnya umat Hindu. Ya, betul sekali. Selanjutnya ada wihara, mohon maaf. Ya, maksud Ibu wihara. Wihara itu tempat ibadahnya umat Buddha. Ya, betul. Jadi jadi kalian tahu kan, semuanya itu nggak sama. Jadi kita bisa tahu, oh ini masjid, oh ini gereja tempatnya maksudnya tempatnya orang ibadahnya Kristen, iya, terus kalau pura tempat ibadahnya orang Hindu dan selainnya. Oke, sekarang masuk ke cara kita menyikapinya gimana sih? Yang pertama, tidak mengganggu teman beribadah. Jadi jika kalian mendapati teman kalian sedang beribadah, kayak misalnya mau makan nih, kalau Kristen kan kayak gini. Jadi kita itu nggak boleh mengejek, tidak boleh mengganggu. Jika kalian mau bilang sesuatu atau mau menyampaikan apa, jadi kita itu harus menunggunya sampai selesai. Selanjutnya, menghormati hari besar agama lain. Nah, cara menghargainya itu bisa dengan cara apa? Ada yang tahu? Berteman tanpa membeda-bedakan. Iya, itu juga bisa. Salah satunya bisa juga dengan cara mengucapkan selamat. Jadi kayak misalnya lagi nyepi, selamat nyepi, kayak gitu ya. Kalau misalnya lagi
agamanya Cina atau Buddha gitu, gongsi facai kayak gitu. Selanjutnya berteman tanpa membeda-bedakan. Jadi walaupun berbeda-beda kita harus tetap teman ya, karena iya satu jiwa. Jadi walaupun berbeda-beda kita nggak ada alasan kan untuk saling berjauhan. Maksudnya latar belakangnya berbeda itu masa kita harus berjauhan, kan nggak kayak gitu ya. Selanjutnya bersikap sopan kepada semua teman. Iya sih, semua bersikap sopan kepada semua teman. Sebenarnya bukan cuma teman sih, orang lain juga. Jadi walaupun kalian kayak ingin berteman dengan orang, maksudnya kalau kalian itu mau berteman, jangan pilih-pilih. Juga harus bersikap dengan sopan. Tidak harus memilih-milih dengan yang latar belakangnya sama. Jadi kalau misalnya patune apa ya? Ini Kristen, aku nggak mau berteman sama itu tuh nggak boleh ya, anak-anak itu nggak baik. Oke, selanjutnya ini kita hubungkan di kehidupan kita di sekolah. Yang pertama, beri kesempatan teman beribadah. Ya, jadi kalau ada yang mau beribadah, teman kita yang beda agama dengan kita itu harus kasih kesempatan biar mereka beribadahnya itu tenang. Nah, selanjutnya bermain bersama atau membedakan agama. Ya, jadi kita nggak boleh membeda-bedakan teman yang beda agama ya. Biar kita banyak teman juga. Kalau misalnya kita membeda-bedakan teman, kan kita jadi pilih-pilih teman ya. Padahal belum tentu yang seagama itu baik ke kita. Ya betul. Lalu saling membantu antar teman. Ya jadi kalau membantu teman itu nggak harus sama-sama agamanya. Jadi dia Kristen jatuh, aku nggak mau bantu, itu nggak boleh ya. Lalu manfaatnya apa sih? Yang pertama, hidup rukun dan damai. Pasti ya, karena tidak ada yang beda-bedakan, tapi saling menghargai. Selanjutnya banyak teman. Ya kayak tadi, kalau misalnya kita membeda-bedakan kan jadi sedikit temannya. Kita jadi punya teman Islam doang. Padahal kalau misalnya kita punya teman yang beda agama, kita jadi tahu, oh ternyata agamanya itu kayak gini ya beribadahnya. Kayak gitu kan. Terus, oh tempat ibadahnya dia kayak gini ya, nggak ada kubahnya, kayak gitu. Terus lingkungan menjadi nyaman. Ya tentu saja ya, karena kalau lingkungannya nggak nyaman pasti itu lingkungan yang tidak menghargai pasti kan. Lalu tidak terjadi pertengkaran. Ya karena semuanya kalau hidup bersamaan dan saling menghargai itu tidak akan terjadi pertengkaran. Oke, selanjutnya kesimpulan. Ya, pada pembelajaran hari ini kita bisa menyimpulkan keberagaman agama adalah kekayaan bangsa. Kita harus saling menghormati dan hidup rukun agar tercipta persatuan dan kedamaian. Jadi, kita sudah belajar bahwa walaupun banyak orang yang berbeda agama, kita tidak boleh membeda-bedakan, lalu memilih-milih, mengganggu, mengejek. Ya begitu, tidak boleh ya. Jadi kita harus hidup, maksudnya kita harus tidak membeda-bedakan dan tetap bersama-sama. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ada pertanyaan nih sedikit. Siapa yang bisa jawab? Ibu kasih jajan deh. Oke, sikap yang tepat terhadap teman yang berbeda agama adalah A. Mengganggu saat beribadah. B. Menghormati dan menghargai. C. Menjauhi teman tersebut. Menurut siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Mas Maza. Menghormati dan menghargai. Coba. Oke. Kita dulu ya. Ya, betul sekali. Ya, nanti aja ya. Oke. Terima kasih. Jadi alhamdulillah telah selesai ya. Jadi pembelajaran hari ini kita telah belajar toleransi, keberagaman agama, dan cara menyikapinya itu seperti apa.
minta tiket umroh. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, apa kabarnya hari ini? Gimana kabarnya? Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kemarin kita udah belajar tentang materi meyakini kitab-kitab Allah dan menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Oke, baik. Kita recap sebentar ya. Kita belajar apa aja tentang ini? Siapa yang tahu? Kitab-kitab Allah. Ada berapa kitabnya? 4. Apa aja? Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Al-Quran. Oke. Oke, kita sudah belajar kan. Jadi mungkin hari ini kita main game aja ya. Oke. Kita main game tentang materi yang kemarin, yang minggu kemarin kita belajar. So di sini ya Bapak akan bagi 2 kelompok, sini kelompok 1, jadi kelompok 2. Jadi siapa yang menang ataupun siapa yang jawab yang betul akan dapat jajan ya atau Oke, reward. Pak. Lagi loading. Mbak. Oke. Ada kendala sedikit ya. Jadi Bapak akan bacakan di HP aja ya. Nanti kamu jawabnya berdasarkan materi kemarin. Oke, Pak. Almas, Bro. Almas. Iya. Wah. Ini problem. Bentar ya. Tenang kayak gitu. Oke, Pak. Makasih daftaran kan? Oh. Ini nilai Yusuf, Bob. Ini nilai Yusuf. Oke. Oke, pertanyaan pertama, mengapa Allah menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya? Oke, siapa? Kelompok 2, jawabannya apa? Karena Al-Quran berisi ajaran yang lengkap. Benar, Seluruh umat manusia hingga akhir zaman. betul. Sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi umat manusia. Oke, seterusnya mengapa Al-Quran menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya? Nah, laki-laki ada yang mau jawab? Karena Al-Quran berisi ajaran yang lengkap. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nanti lah ya, nanti setelah ini baru saya panggil ya. Oh iya. Siap, Pak. Terima Oke. kasih ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menjadi generasi pencinta Al-Quran? Sering membaca Al-Quran, Pak.
Benar, tepuk tangan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan kitab-kitab Allah dan Rasulnya. Ada berapa kitabnya? Oke, siapa jawab? Baca. Oke. Taurat, Nabi Musa, Zabur, Nabi Daud, Injil, Nabi Isa, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Benar, boleh tepukan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mengapa setiap muslim wajib mengimani semua kitab yang diturunkan oleh Allah? Siapa boleh jawab? Mengapa setiap muslim wajib mengimani semua kitab yang diturunkan oleh Allah? Oke, jawabannya apa? Karena semua kita berasal dari Allah SWT. Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus membaca dan memahami Al-Quran? Mengapa kita harus membaca dan memahami Al-Quran? Oke. Benar. Oke. Siapa yang tadi menjawabnya? Bagi satu ya. Saya Pak. Oke. Dapat semua kan ya? Dapat semua. Bagi semua deh, bagi semua. Makasih ya Pak. Oke. Oke, mungkin ini saja teman sekian pembelajaran hari ini ya. Nanti next kita akan baca lagi. Selebihnya mohon maaf kalau ada kurang dan ada kendala tadi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Gamenya. Iya, iki. Iki endi aja? Ulang. Kayaknya salah. Endi sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kelas ini ada yang tidak masuk nggak? Hadir semua. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Selanjutnya Ibu presensi dulu ya. Semuanya udah hadir ya? Oke. Ada yang tahu nggak Ibu sekarang mau membahas apa? Jadi itu Ibu mau membahas tentang sesuatu yang kalian butuhkan sehari-hari biar kalian bertambah energi, bertenaga dan bersemangat. Apa tuh?
Iya, betul sekali. Ada yang tahu nggak makanan halal itu apa? Makanan yang masih boleh dimakan. Ya, betul sekali. Kalau yang haram? Makanan yang nggak boleh. Ya, semua anak ibu udah pinter-pinter ya. Amin. Oke. Jadi anak-anak, kita juga kalau misalnya memilih makanan itu, makanan yang halal harus melihat komposisi bahannya, meriksa label halalnya, ada label MUI-nya enggak. Nah, gitu ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya agar kalian memahami materi dari Ibu, udah paham belum nih materi makanan halal dan haram? Insya Allah. Oke, Ibu akan tunjuk ya. Mbak Ica, nasi itu haram atau halal? Halal Bu. Ya, betul. Mas Faza, Homer halal atau haram? Homer haram Bu. Ya, betul sekali. Kalau sosis haram atau halal? Kecuali gimana? Ya, betul. Jadi kita harus menentukan gimana, harus tahu gimana komposisi bahan-bahannya juga ya, anak-anak. Ya. Jadi materinya sudah selesai ya anak-anak. Nanti Ibu habis ini ada permainan nih. Siapa yang mau maju 2 orang? Saya Bu. Ya. Mbak Fatimah sama Mbak Zahra ya. Bentar. Nah, jadi yang pertama Mbak Fatimah nanti mengelompokkan di mana makanan yang halal, sedangkan Mbak Zahra nanti mengelompokkan di mana makanan yang haram. Oke, Mbak Fatimah, boleh maju sekarang? Ya. Yang pakai ini Mbak, pakai ini. Oh, pakai ini. Ya, soalnya ini bukan touchscreen. Terus gimana Bu? Nah, ke samping gitu. Iya, betul. Yeay. Selanjutnya habis kambing ada apa tuh yang halal? Ada ini. Ya. Ada lagi enggak? Kok mati Bu? Oh, sebentar, ini mungkin sebentar ya anak-anak, mungkin ada iklan sebentar. Bisa dinikmati dulu nggak apa-apa. Kursornya nggak ada. TV-nya patah nih. Oke, karena ini lagi bermasalah ya anak-anak, boleh nanti Mbak Zahra pakai laptop saja ya Mbak. Ya. Baik Mbak Zahra. Ini Bu sudah. Iya, ada lagi enggak? Ini Bu. Iya, sudah betul sekali. Oke. Oke, jadi kan tadi Mbak Zahra sama Mbak Fatimah udah
mengelompokkan ya. Boleh nanti disebut apa aja makanan haram dan halal? Untuk yang haram itu ada anjing, babi, harimau, kucing, homer, Iya. monyet. Iya, betul sekali. Kalau yang halal? Yang halal itu ada nasi, roti, sayuran, kambing dan buah, Bu. Iya, betul sekali, tepat sekali. Ya, karena kalian berdua udah berusaha dengan baik, jawabannya juga tepat. Ibu ada sedikit reward buat kalian berdua ya. Ini buat Mbak Zahra, ini buat Mbak Fatimah. Terima kasih, Oke. Bu. Ya, sama-sama. Baik, mungkin cukup sekian materi pembelajaran dari Ibu. Kira-kira ada yang berani nyimpulin nggak nih? Saya, Bu. Apa tuh Mbak Feli? Jadi kalau mau makan sesuatu kita harus cek label halal dan bahannya, Bu. Ya, jadi kita juga harus mastiin ya gimana produknya itu halal atau haram dari cek label dan MUI-nya. Ya. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Amin. Dan juga jangan lupa kalian di rumah atau di pondok, di kos, jangan lupa cek produk halalnya ya. Ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan sebelum kita memulai pembelajaran. Ibu akan mengucapkan apakah hari ini anak-anak hadir semua? Alhamdulillah, semoga kita selalu senantiasa diberikan semangat, bahagia dan kesempatan untuk selalu bersama, belajar bersama. Amin. Sebelum Ibu mulai ke hari ini, kita itu akan melanjutkan materi yang kemarin tentang apa? Melestarikan lingkungan. Baik, kemarin kita sudah mempelajari, kita sudah belajar cara mengidentifikasi lingkungan yang terjaga dan lingkungan yang rusak. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana langkah nyata atau peran kita untuk melindungi alam atau melestarikan alam. Gitu. Namun sebelum Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu ingin bertanya, apakah kalian ingat materi yang kemarin kita pelajari, yaitu ada di Quran surat Ar-Rum ayat 41, itu mengandung pesan apa? Ada yang mau menjawab? Mungkin dari Mbak Fatimah bisa memaparkan pesan apa yang terkandung di Quran surat ayat 41. Saya Ya, Bu.
teguran keras dari Allah terkait kerusakan alam yang terjadi. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ada yang mau menambahkan? Oh tidak, baik. Jadi betul sekali yang dikatakan oleh Mbak Fatimah tadi. Memang di Quran surat Ar-Rum ayat 41 itu mengandung teguran keras bahwa kerusakan alam itu banyak terjadi karena manusia. Tapi selain itu Mbak Fatimah dan anak-anak semuanya, di situ juga ada peringatan untuk manusia agar segera sadar, segera memperbaiki perilakunya untuk menjaga lingkungan. Selain itu, kita kemarin mempelajari hadis. Apakah dari sini sekarang anak cowok, apakah ada yang ingat materi kemarin? Oke, Mas Wisnu. Coba. Saya anjuran Nabi untuk menanam pohon. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Yang lain ada yang mau menambahkan? Oke, tidak. Bagus sekali tadi jawabannya Mas Wisnu. Jadi memang hadis kemarin menjelaskan tentang anjuran untuk menanam pohon. Tapi selain itu Mas Wisnu dan teman-teman yang lain bahwa di situ juga menjelaskan ketika kita sudah menanam pohon itu juga bisa bernilai sedekah. Karena apa? Dari pohon yang sudah tumbuh itu nantinya pohon tersebut bisa bermanfaat untuk makhluk lain, contoh seperti burung atau bahkan manusia yang berlindung dari bawah pohon tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk materi hari ini. Langkah nyata melestarikan alam. Untuk anak-anak semua, kira-kira sekarang itu sudah menerapkan apa yang sudah kalian lakukan di rumah untuk melestarikan alam? Buang sampah pada tempatnya. Bagus sekali. Yang lain? Hemat energi dan air. Oke, bagus sekali. Jadi jawaban dari teman-teman itu sudah tepat. Salah satu langkah atau cara untuk melestarikan alam adalah dengan mengelola sampah. Kemudian ada juga menghemat energi. Terus ini ada yang sangat sesuai dengan hadis yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu penghijauan atau rutin menanam pohon di lingkungan rumah atau sekolah. Kemudian ada juga edukasi sekitar. Kita mengingatkan teman-teman yang lain agar selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian Ibu akan menunjukkan ini. Kalian pernah melihat tempat sampah seperti ini? Ada yang organik dan anorganik. Ini salah satu tempat sampah yang bisa membantu memisahkan sampah sesuai dengan kategorinya. Yang mana nanti dalam pengolahan limbah tersebut kita bisa lebih mudah dalam mengolahnya. Kemudian ada kantong plastik yang mengganti kantong plastik dengan tas seperti ini yang bisa digunakan beberapa kali. Kemudian ada juga menghemat air. Baik, bisa dipahami ya teman-teman, anak-anak semua? Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok berupa karya kreatif. Nantinya dibagi menjadi 3 kelompok. Langsung saja, jadi kelompok 1 itu absen 1 sampai 3, kelompok 2 itu absen 4 sampai 6, dan kelompok 3 ada di absen 8 sampai 10. Tugasnya itu kalian membuat poster atau video, boleh manual ataupun digital, yang nantinya di situ menerangkan pesan yang terkandung di Quran surat Ar-Rum itu dan dikaitkan dengan langkah kita atau peran kita dalam melestarikan lingkungan. Bisa dipahami? Baik. Ada yang mau ditanyakan? Jika mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Tapi sebelumnya perlu diingat bahwa jaga alam, jaga masa depan. Melestarikan alam bukan sekedar kewajiban sosial, melainkan bentuk dari ibadah dan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini bukan bukan
jawab ini ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Hadir semuanya ya hari ini ya? Hadir. Ya, baik. Ibu akan melanjutkan materi pada pertemuan kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas apa? Hari akhir ya. Hari akhir itu adalah hari berakhirnya dunia, ya, semesta, betul. Terus kemarin kita sudah membahas apa saja ya? Iya, yaumul hisab, terus yaumul mizan, terus apa lagi? Yaumul ba'ats, ya benar sekali. Kemarin kita sudah membahas tentang peristiwa kejadian di akhirat. Di akhirat meninggal, nantinya manusia akan berada di yaumul barzah ya, Mas Yusuf. Yaumul barzah, setelahnya ke yaumul mahsyar. Boleh dibaca Mas Yusuf? Hari berkumpul manusia di padang mahsyar. Iya, jadi yaumul mahsyar yaitu adalah hari berkumpulnya seluruh manusia di padang mahsyar. Setelah di padang mahsyar lalu kemana? Mbak Najwa? Yaumul mizan. Yaumul mizan. Boleh dibaca Mbak Najwa? Hari penimbangan amal baik dan buruk. Ya, yaumul mizan tadi apa Mas Ulil? Penimbangan amal baik dan buruk. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu. Ya, setelah di yaumul mizan lalu yaumul mana? Mas Hanif? Yaumul jaza. Ya, yaumul jaza. Boleh dibaca ya? Yaumul jaza itu adalah Hari pembalasan manusia. iya, hari pembalasan manusia. Jadi ketika setelah manusia itu sudah melewati tahap-tahapan ini ya, manusia akan mendapat balasan ya. Balasannya yaitu surga dan neraka. Untuk surga, manusia itu untuk orang-orang yang baik akan ditempatkan di surga. Untuk orang-orang yang buruk ditempatkan di neraka. Ya, benar sekali. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari peristiwa kehidupan di akhirat, yang pertama yaitu yaumul barzah, penantian antara hari kiamat ya. Terus yaumul mahsyar, berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Terus salah ya, setelah yaumul barzah itu yaumul ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Jadi setelah manusia meninggal itu, manusia dibangkitkan dari alam kuburnya ya, sesuai dengan keadaan masing-masing ya. Ada yang bangkit dengan mengenakan jubah, ada yang bangkit dengan terseret-seret gitu. Coba kalau bangkit yang mengenakan jubah emas itu berarti orang yang berperilaku apa? Soleh. Berperilaku? Iya, seperti Mas Ulil ya, tahajud. Iya,
rajin tahajud, maka ia akan mendapatkan balasan di surga. Iya, setelah membahas tahapan-tahapan ini, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang apa? Baca? Mawas diri. Nah, sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu mawas diri itu apa? Iya. Konsep muhasabah, introspeksi amal, dan murakabah. Kesadaran selalu diawasi Allah. Iya. Jadi mawas diri yaitu muhasabah ya. Hasabah. Dan muraqabah. Muhasabah, ada yang tahu apa artinya muhasabah? Iya, betul sekali Mas Faza. Ayo tepuk tangan. Introspeksi diri. Nah, Ibu ada suatu cerita nih. Ketika nih Mbak Putri sering telat berangkat sekolah ya, apa yang Mbak setelah kan kalau kita berangkat nih ke sekolah pasti kita mendapat teguran, mendapat nasihat. Lalu kita di rumah akan merenungkan ya. Merenungkan itu introspeksi diri. Jadi manusia setelah membuat kesalahan itu harus merenungkan apa yang telah berbuat ya. Lalu muraqabah itu apa? Mbak Najwa, muraqabah tadi apa? Murakabah kesadaran selalu diawasi Allah. Muraqabah apa? Kesadaran ya. Kesadaran selalu diawasi Allah. Ya, jadi Allah itu memiliki sifat ya, sifat-sifat yang apa ya? Segala sesuatu atau perbuatan kita nantinya di kehidupan ini akan dipertanggungjawabkan. Jadi, segala sesuatu yang kita perbuat nanti akan dilihat, didengar, diketahui oleh Allah. Jadi, mawas diri ini adalah muhasabah dan muraqabah, yaitu introspeksi diri dan kesadaran bahwa semua kegiatan kita di dunia ini akan selalu diawasi oleh Allah. Ya, Mas Almas, coba jelaskan. Muraqabah tadi apa? Kesadaran diri dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Contoh perilaku selalu diawasi oleh Allah. Nih, kalau kalian selalu diawasi oleh Allah, maka kalian akan berbuat apa? Berbuat kebaikan. Contohnya ya, sering melaksanakan tahajud. Seperti Mbak Ulfa ya, saling beramal ya. Masuk masjid langsung amal 2.000, 1.000 ya. 100.000, tepuk tangan untuk Mbak Ulfa. Ya, jadi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini ada tahu nggak kita bahas tentang apa? Ya kan kemarin kan ibu sudah membahas tentang 3 macam sujud ya. Ada yang tahu nggak 3 macam sujud itu apa aja? Sujud tilawah. Iya, pintar. Pintar. Kalian masih pada ingat ya? Masih. 3 macam sujud itu. Nah, hari ini ibu ingin menampilkan video tentang sujud syukur. Sepatu ya. Kalian bisa dilihat dan Bol. سبحان ربي الأعلى وبحمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. Oke, dari video tersebut ada yang tahu nggak tadi gerakannya seperti apa? Ada. Sujud. Iya, takbiratul ihram. Terus selanjutnya kan kemarin sudah membahas tentang sujud syukur itu apa ya? Ada yang masih ingat nggak sujud syukur itu apa? Sujud ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah. Iya, pintar. Ya, seperti itu ya. Sujud yang sudah diberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya ada sujud sahwi. Yang harus dilakuin saat kita lupa tahiyat awal dalam sholat? Jawabannya, kita disunahkan untuk sujud sahwi. Gini caranya. Setelah membaca doa tahiyat akhir, bagian innaka hamidum majid, jangan salam dulu. Tapi yang harus kita lakuin adalah pertama, langsung sujud sahwi dan baca doa ini. Subhana rabbiyal a'la 3 kali, atau bisa juga baca Subhana man la yanamu wa la yasbu 3 kali. Kedua, kita bangun, duduk di antara dua sujud dan baca doa ini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ketiga, lakuin sujud sahwi lagi. Bacaannya sama kayak sujud yang pertama. Terakhir, kita bangun, duduk tahiyat akhir dan langsung salam. Selesai. Semoga bermanfaat. Kalau kamu suka sama video ini, Seperti itu ya anak-anak, sujud sahwi gerakannya seperti itu. Terus kapan kita melakukan sujud sahwi ada yang tahu? Lupa rakaat. Benar. Sujud sahwi itu ketika kita sedang sedang lupa rakaat atau jumlah rakaatnya itu lupa. Jadi sujud sahwi ini yaitu seperti kita tuh melakukan lupa rakaat atau lupa gerakannya lah seperti itu. Terus ada yang tahu nggak tujuan sujud
Min. kehidupan sehari-hari. Min. Terus semangat kalian untuk belajar dan jangan ada yang malas ya untuk masuk ke kelasnya. Jangan ada yang ya biasanya ini cowok yang suka malas-malas ya. Jangan pada malas-malas nih. Siapa yang telat nih? Oleh juga bu. Iya. Kan bareng sama Nanti ibu hukum. Almas, guys, mas. Oke. Cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, Cok. Bismillah. Ini. Iya, Pak ya? Goblok. Urung anjing. Urung deh. Belum habis ya? Belum. Udah gitu. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya silahkan dipimpin doa. Siap, gerak. Doa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak akan absensi. Ini semuanya udah pada berangkat atau ada yang belum berangkat? Berangkat semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Almas tadi telat ya? Oh, besok-besok kalau ada yang telat Bapak hukum ya? Ini juga telat. Ya. Besok aja kan sekarang belum tahu peraturannya. Seperti itu ya. Ini semuanya tadi malam pada belajar apa enggak ini? Loh, kenapa nggak belajar? Kenapa? Kesiangan karena kenapa Mas Almas? Belajar sampai jam 1, Pak.
Masya Allah. Mas Almas, belajar boleh, tapi juga harus tahu waktu ya. Minimal jam 10 udah tidur gitu ya. Kayak gue tadi. Biar paginya itu enggak terlambat sekolah, seperti itu. Nah, Enggak. Biasakan. kemarin kita udah belajar tentang surat Al-Anbiya ayat 30 ya. Ada yang masih ingat nggak surat itu menjelaskan tentang apa? Silakan Mas Waza. Tentang bumi dan langit yang bersatu, Pak. Betul. Terus Insya Allah betul banget ya. Terus ada yang tahu lagi nggak? Tentang alam, Pak. Tentang alam, betul juga ya. Jadi Quran surat Al-Anbiya ini ya berisi tentang alam semesta, kemudian menjelaskan juga air dan orang kafir yang tidak percaya dengan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di depan ini ada surat Al-Anbiya ya. Silakan dibaca buat teman-teman. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya afala yu'minun. Masya Allah udah pada pinter-pinter semua ya. Tapi untuk hukuman maksudnya hukum tajwidnya harus dibenarkan ya. Nanti di rumah harus dipelajari lagi seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang isi kandungan surat Al-Anbiya ayat 30. Yang pertama itu ada kekuasaan Allah dalam penciptaan alam. Langit dan bumi dahulu dalam keadaan bersatu ya. Jadi dahulu ketika kita belum ada ya, langit bumi itu bersatu. Namun sekarang itu terpisah ya. Langit di atas, bumi di bawah. Peristiwa itu menunjukkan bahwa alam itu diciptakan oleh Allah ya, dan Allah juga yang mengaturnya. Nah, itu semuanya itu tidak terjadi secara tiba-tiba ya, ada yang mengaturnya. Nah, contohnya yang sering kita lihat tadi pagi, ada yang melihat matahari terbit enggak? Ada ya. Terbitnya dari mana? Dari barat. Kok dari barat? Kalau dari barat itu udah kiamat, Mas Almas. Dari timur, betul sekali ya. Itu salah satu bentuk tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kalau dari barat ya udah kiamat, Mas Almas. Nah, selanjutnya itu air sebagai bagian penting dari kehidupan. Nah, di dalam Quran surah Al-Anbiya menyebutkan bahwa air dijadikan segala sesuatu yang hidup, manusia, hewan, tumbuhan yang membutuhkan air. Nah, bayangkan kalau kita hidup tanpa air, apa yang terjadi teman-teman, anak-anak? Haus, nggak bisa mandi ya, badannya bau. Pokoknya pernah ya. Nah, jadi air itu sangat dibutuhkan untuk manusia, hewan, kemudian tumbuhan. Nah, perlu kita jaga dan perlu kita syukuri ya, anak-anak. Baik kayak gitu. Baik ya. Setelah belajar tentang Quran surah Al-Anbiya, Pak Guru akan beri soal 3 ya. Nanti kalau yang bisa jawab di akhir pelajaran Bapak kasih hadiah. Pak Guru beri waktu 10 menit, kira-kira cukup apa enggak anak-anak? Cukup ya. Untuk soalnya ada di depan, nanti dijawab sendiri-sendiri. Ini enggak kelompokan ya. Ya, Pak Guru beri waktu 10 menit. Silahkan. Ada kesusahan, Mas? Aman, Pak. Aman. Gimana, Mas? Aman, Pak. Alhamdulillah. Mbak, udah semuanya? Nah, kan buat anak-anak yang udah bisa menjawab, boleh maju ke depan. Saya, Pak. Silakan maju ke depan, Mas Hanif. Ya.
Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, Pak. Nomor 2, Ya, boleh. mengapa disebut sangat penting bagi kehidupan. Kenapa, Mas Karena, Hanif? kita dapat bersyukur dengan cara menggunakan air secukupnya, kita mencemari sungai dan memberi air serta menjaga kebersihan lingkungan, Pak. Siap. Iya. Mantap banget jawabannya ya. Iya, Pak. Ini contoh anak-anak yang pintar seperti ini ya, langsung bisa jawab. Iya, betul. Silakan duduk kembali. Iya, Pak. Nah, jadi kurang lebih jawabannya seperti itu ya. Kemudian ada yang bisa menjawab lagi? Silakan maju, Mbak Zahra. Baik, izin menjawab di pertanyaan nomor 1. Siap. Pertanyaannya, mengapa penciptaan langit dan bumi menjadi bukti kekuasaan Allah? Yes. Jadi menurut saya, karena langit dan bumi itu memiliki keteraturan dan keindahan yang menunjukkan adanya penciptaan dan pengaturan. Di dalam Quran surat Al-Anbiya sendiri juga dijelaskan bahwa langit dan bumi itu pada awalnya bersatu, kemudian Allah memisahkan keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuasaan dalam menciptakan dan mengatur alam semesta. Seperti itu, Pak. Makasih Mbak Zahra, jawabannya tepat sekali ya. Mengapa ciptaan dan bumi menjadi kekuasaan Allah? Karena tadi sudah dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Nah, ini karena waktunya udah mepet ya, nomor 3 buat PR saja ya. Siap. Dan buat teman-teman yang belum berani menjawab, Pak Guru harap besok-besok kalian jangan takut untuk menjawab ya. Karena di sini kita itu belajar bareng. Jadi kalau salah itu wajar, nggak apa-apa. Seperti itu ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Alam semesta merupakan tanda pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Coba ketua kelas bisa memimpin doa. Siap, gerak. Doa selesai. Ya, semoga dengan kita membaca doa ini dapat memahami ataupun diberikan kelancaran dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, minggu lalu Bapak itu kan sudah menjelaskan bagaimana Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pedoman hidup kita. Ada yang masih ingat definisi daripada Al-Quran itu apa? Kalam Allah. Ya, betul. Ada lagi, coba Mas Almas, ini kok main HP? Kamu nggak Mas Almas? Definisi daripada Al-Quran. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk umat muslim. Oh ya, betul sekali. Tangan. Itu kan Al-Quran kan tadi. Al-Quran itu adalah kalam Allah atau mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu Al-Quran. Terus kalau sunnah, ada yang tahu definisi daripada sunnah? Coba Mbak Putri. Sunnah itu ketika ini perbuatan Nabi, Pak. Oh, perbuatan Nabi. Iya. Ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Coba Mas Yusuf. Segala sesuatu yang disesuaikan kepada Nabi.
Betul sekali. Jadi sunnah itu adalah perkataan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini apa ya? Hanya sebagai pembuka saja ya. Untuk lebih dalamnya lagi, Bapak minta untuk dibagi ke dua kelompok karena duduknya udah kanan kiri. Maka di sini ada kelompok A, di sini ada kelompok B. Nanti teman-teman atau anak-anak bisa mengerjakan soal. Soalnya nanti kan ini kan kelompok A kan. Kelompok A menjawab soal nomor pertama dan kelompok B menjawab soal yang nomor 2. Seperti itu. Nanti dulu. Ya, bisa didiskusikan, ini bisa ditulis terlebih dahulu soalnya. Ini jangan dibalik. Jadi nanti teman-teman atau anak-anak yang kelompok A bisa ditulis dulu soalnya. Setelah itu ketika sudah selesai bisa perwakilan kelompok maju ke depan dan menjelaskan. Sebaiknya baliknya dengan teman-teman atau anak-anak kelompok 2, kelompok B juga pertanyaannya ditulis terlebih dahulu. Nanti ketika sudah siap bisa maju ke depan. Seperti itu. Ya, monggo bisa didiskusikan bersama teman-temannya. Ini kan apa pertanyaan nomor 2 kan? Nah, nanti dijawab, ditulis dulu, nanti dijawab. Setelah itu baru maju ke depan perwakilan kelompok. Paham berarti? Insya Allah. Ini kelompok A gimana? Aman. Mantap. Almas, mau yang maju apa nanti? Oh enggak, kasih. Oh Mas Hanif. Ini kelompok B udah pada siap apa belum? Apa udah selesai? Udah. Ya, siapa dulu nih yang mau maju? Kelompok A atau kelompok A? Ya, maju ke depan. Izin menjawab ya teman-teman. Ini pertanyaannya bayangkan seorang memilih hidup tanpa pedoman dan sunnah. Oke, jawabannya jika seseorang hidup tanpa pedoman Al-Quran dan sunnah, ia bisa kehilangan arah moral. Misalnya ia mungkin berbuat semaunya tanpa memikirkan akibatnya bagi orang lain, seperti menipu, berbuat curang, atau tidak menghormati sesama. Masyarakat pun menjadi kacau dan tidak ada nilai yang dijadikan pegangan bersama. Bagus sekali. Tepuk tangan. Jadi itu kan pertanyaannya adalah ketika seseorang itu tidak hidup tanpa pedoman Al-Quran dan Sunnah, maka yang terjadi adalah tersesat, terus hidupnya akan kehilangan arah, akan ya entah berantah hidupnya, berantakan sekali. Tadi sudah dijawab sama kelompok A, siapa tahu dari kelompok B mau menambahkan ataupun menguatkan daripada jawaban kelompok A. Ini Mbak Putri, Pak. Mbak Putri mau menambahkan? Enggak jadi. Jadi atau dari kelompok A itu yang mau menambahkan? Mas, gimana? Oh, enggak. Mas Adib? Oh, enggak. Ya, lanjut untuk kelompok B. Kalau sudah siap bisa maju ke depan terus menjelaskan atau menjawab pertanyaan nomor 2. Ya, Pak. Oke, izin menjawab soal nomor 2 dari kelompok B. Jadi sikap amanah saat menemukan uang di sekolah itu menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab. Nah, dengan menyerahkan uang itu pada guru, seseorang belajar bentuk karakter, integritas, melakukan hal benar. Ya, tepuk tangan untuk tipe. Mau menambahkan atau tidak? Mas Wisnu. Maaf sekali itu Mas. Ya,
Untuk pertanyaan nomor 2, ini kan ketika kita menemukan uang, tapi itu kita ambil atau malah justru kita balikan ke orang yang punya. Baiknya kalau kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pedoman hidup, maka kita langkah yang pertama adalah mengembalikan ke orang yang punya. Itu kalau kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Mungkin untuk pembelajaran pada pagi hari ini Bapak cukupkan. Semoga dengan kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, anak-anak mampu mempraktekkan ataupun mengimplementasikan sifat-sifat kenabian dari mulai amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, untuk sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua, Masya Allah, Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Sholat gerhana, betul. Mengenal tentang sholat gerhana, ya, mengenal tentang pengertian, tentang hukum sholat gerhana, sampai cara sholat gerhana. Nah, bayangkan hari ini kita sedang melihat gerhana. Banyak orang hanya melihatnya saja, tetapi kita sebagai seorang muslim, apa yang harusnya kita lakukan? Ibadah, sholat, doa, mengingat Allah, betul sekali. Jadi ketika ada sholat, ada gerhana, kita tuh tidak hanya sibuk mengabadikan momen, tidak hanya sibuk memoto, kemudian dibikin postingan, inilah itulah. Tapi kita sebagai seorang muslim itu harus melaksanakan sholat ya. Oke, hari ini kalian tidak hanya menjadi seorang siswa, kalian juga menjadi tim detektif gerhana. Nanti Ibu bagi menjadi 2 kelompok, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nanti tugas kalian itu memecahkan 3 misi. Nanti Ibu bagikan amplop, di dalamnya itu terdapat 3 misi. Nanti kalian kerjakan sesuai urutan misinya ya, dari mulai misi 1 sampai misi 3. Dapat dipahami? Didiskusikan ya sesama kelompok. Sok dibuka. Nanti tugas kalian memecahkan 3 misi. Dapat apa? Misi 1. Kebalikan. Apa ini? Kamu sedang melihat gerhana, temanmu berkata, wah gerhana bagus banget.
Coba di sama teman kelompoknya. Ini kalian kelompok 2, misi satunya apa? Yuk berarti maju, nyusun satu di papan tulis. Maju semua dong, maju semua. Maju semua. Maju semua. Itu disusun. Disusun sesuai urutan ya, iya betul. Sok pertama apa dulu? Nempelin ya biar paham urutan apa dulu. Yuk kelompok 2. Kelompok 2 udah. Ini yang mana, Bu? Ini misi satunya apa? Udah dijawab, udah. Terus misi 2-nya? Udah. Ya. Coba ini dibaca yang barisan belakang, baca Ulfa. Ini kelompok misi 2-nya didiskusikan. Baik, Bu. Mas Yusuf, ayo Mas Yusuf ke depan. Mas Yusuf ke depan. Udah? Ada kesulitan? Ada yang masih bingung? Aman ya? Oke. Mantap, pinter-pinter. Udah? Udah yang udah boleh duduk. Oke, Bu. Gimana? Mas itu yang nyuruh. Udah ya. Gimana kelompok 2 udah? Udah. Oke. Sekarang kalian udah berhasil memecahkan 3 misi. Ibu mau kalian sekarang fokus ke papan tulis. Nah, menurut kalian, ketika kalian melihat kebesaran Allah, kemudian muncul rasa takjub, kemudian tanda tanya ini harus diisi dengan apa? Iya betul sekali, dengan sholat. Mengingat Allah dulu ya. Mengingat Allah, kemudian yang harus kita lakukan yaitu sholat gerhana. Ya, sholat gerhana. Jadi ketika ada gerhana, kalian tuh jangan hanya sibuk mengabadikan momennya aja ya, tapi kalian harus melaksanakan sholat gerhana. Seperti itu. Jadi ya ketika kalian suatu hari ketika melihat gerhana, ini jangan hanya fokus sibuk foto, tapi kalian harus melaksanakan sholat gerhana. Ya, dapat dipahami anak-anak? Oke, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.